Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalat Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi sahbihi wa man ittaba'a waqtada amma ba'd. Yang terhormat para habaib, para asatid, wabil khusus guru kita Al-Ustadz Al-Habib Abdul Qadir Ibn Abuya Al-Habib Ahmad bin Husain As-Sekaf, dan juga Kiai Haji Nurul Khalis Mushtari hafidhahumullah wa ra'ah, para hadirin dan hadirat, ada hadirat ya sebagian kecil, rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan kitab Ar-Ru'al Ghamidah karya Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan rahimahullah wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Masih tentang posisi sahabat, bagaimana sikap kita sebagai umat Islam ataupun orang yang menyikapi terhadap sahabat. Beliau mengutip Al-Quran, wa qaulu wa ta'ala waj'alna lil muttaqina imama, yaitu dari ayat sebelumnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Kita sering membawakan ayat ini sebagai doa yang kita bacakan. Sekilas mungkin secara individual kita memahami itu doa untuk anak dan istri demi kebaikan dunia akhirat. Tetapi di sisi lain yang terakhir waj'alna muttaqina imama, beliau menjelaskan dan mengutip dari beberapa pendapat ulama, dan jadikanlah kami, anak-anak kami, lil muttaqina imaman, menjadi figur atau toladan bagi orang yang bertakwa. Dalam tafsir yang lain, jadikan orang-orang takwa figur kami. Beberapa pendapat. Imaman bimana a'immah, beberapa imam atau panutan. Lalu ayat ini kemudian beliau mengatakan qala di sini Imam Mujahid, kata ulama, meskipun dikutip oleh Imam Al-Bukhari, yaitu setiap ayat waj'alna muttaqina imama mesti beliau mengutip pendapat atau kalam Imam Mujahid, yaitu a'immatun naktadi biman qablana wa yaktadi bina man ba'dana. Sudah masyhur itu ya. Ketika diucapkan ayat waj'alna lil muttaqina imama, maka ulama sering mengutip perkataan Imam Mujahid, seorang tabi'in atau tabi'in. A'immatun, imaman itu makna a'immah, beberapa panutan atau orang-orang besar, naktadi biman qablana, yaitu mereka yang disebut dalam Al-Quran itu, kata beliau tak sebagai tafsir, Imam Mujahid mengatakan para a'immah, para figur atau panutan yang selayaknya kita ikuti. Kita ikut dengan orang sebelum kita. Di sini dijelaskan oleh Salim Jindan, ka Abi Bakrin wa Umar, seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq wa Umar radhiyallahu anhuma. Secara jelas man qablana, yaitu orang sebelum kita, Sayyidina Abu Bakar wa Umar. Ayat ini sebagian menjelaskan, maka immatun, kata yang Mujahid, berarti kita mengikuti orang sebelum kita, menjadikan figur dalam beragama, bersikap, berakidah dan syariah terhadap orang-orang sebelum kami, a'immah, para sahabat tentunya. Kemudian beliau katakan, Imam Mujahid, wa yaktadi bina man ba'dana, dan orang setelah kita ikut pada kita. Kalau bahasa simpelnya itulah sanad. Maka saya teringat dulu ketika Dr. Muhammad Baharun ketika datang ke Darul Ihya dulu, beliau mengatakan di antara ciri khas Ahlussunnah wal Jamaah itu sanad. Itu yang enggak dimiliki oleh orang selain Ahlussunnah wal Jamaah.
bukan hanya sekedar mata rantai perguruan, tapi juga ada talaki walaupun sebentar, sehingga bisa menerima ilmu dengan sesuai. Meskipun zaman sekarang ini mungkin bisa lihat dengan via YouTube, tapi tentu berbeda ketika bertatap muka langsung. Meskipun mungkin ada pendapat taklim di YouTube itu nyambung, alam bisawab, tapi jelas berbeda. Ya. Kita nanti bertemu beliau, mendengar tentang beliau dengan di YouTube ya lumayan, walaupun dari channel yang enggak, tapi jelas berbeda di YouTube sama dengan langsung bertatap muka dengan beliau nanti. Lah, maka dari sini perkataan tadi ahli sunnah wal jamaah itu mesti dalam menerima kaitan dengan agama, baik itu ilmu, akidah syariah, maka pasti ada panutan yang mempunyai mata rantai terus. Di sini tadi Imam Mujahid, beliau nak tadi man qoblana Abu Bakrin wa Umar, sahabat. Dan orang setelah aku berarti tabi'in di bawahku mengikuti golongan kami, para tabi'in dan seterusnya. Itulah ciri khas Ahlussunnah wal Jamaah. Artinya orang yang tidak mengakui posisi sahabat sebagai pembawa syariah yang melanjutkan daripada ajaran ataupun teladan dari Rasulullah, maka diragukan keislamannya. Kama amara Nabi kita fil hadisi, sebagaimana Rasulullah memerintahkan kami agar mengikuti mereka para sahabat dalam hadis yang dibawakan anu Hudzaifah dari sahabat Hudzaifah, iktadu min ba'di bihadaini. Mungkin hadis ini jarang kita dengar. Iktadu min ba'di bihadaini, Abi Bakrin wa Umar, rawahu Abu Ya'la wa Tabrani fil Kabir wa Rayyan li Muhammad wa Tirmidzi Ibnu Majah. Faqalu haditsun hasanun sahihun kama sayati fi fadl siddiq insyaallah taala. Saya baca sedikit dulu ya. Summa ba'da Abu Bakrin wa Umar naqdibil imam al-muftarad at-ta'a. Wa man kharaja an dzalika famata mitatan jahiliyah kama fil hadisil ma'lum fil Bukhari wa Muslim. Summa qala al-Bukhari wa yaqtadi bina man ba'dana. Kal aimatul mujtahidin wa ulul amri. Qala Imam Syafi'i radhiyallahu fi qouli ta'ala ati wa rasul wal amri minkum humul fuqaha. Minal a'immah minna kama qala wa minkum. Wattafaqa jumhurul ulama fil aktor ala yakuna hadun siqatan aw khairun ba'da sahabati wa tabi'in al-a'immah al-arba'ah. Wa hum kasyamsi fid dunya wa kalafiyat fil badan. Walau anna dunya la syamsa fiha la dhulun nasu sabila wa amal amru bil itsam bil millah najiyah tarki firaq ahli dhalal faqulu ta'ala wa anna hadha siratal mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bi sabili dzalikum wasaqum bil alakum tattaqun. Kemudian tadi beliau Abu Salim Jindan mengutip sebuah hadis yang mungkin jarang kita dengar atau mungkin Anda sering, saya baru dengar. Iktadu min ba'di biadaini Abi Bakrin wa Umar. Kalau bahasa sekarang ini apa? Eksplisit apa terserah ente. Kalau bahasa milenialnya mungkin apa? Nyebut merek langsung beliau Rasulullah secara tegas. Iktadu min ba'di hadaini. Ikutilah sepeninggalku nanti dengan dua orang ini, Abi Bakar wa Umar. Rawahu Abu Ya'la wa Tabrani fil Kabir ini. Faqalu hadisun hasanun sahihun. Ikutilah sepeninggalku dengan dua orang ini, Abi Bakar wa Umar. Jelas. Tapi masalahnya mereka menerima enggak perawi-perawi kita orang Syiah? Itu bulat saja istilahnya. Kama sayati fadlu siddiq insyaallah. Kemudian summa ba'da Bakar wa Umar, setelah peninggal seandainya nanti Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan Sayyidina Umar, maka kita mengikuti seorang pemimpin yang dianggap sah dalam agama atau syarat-syarat dalam mendirikan kepemimpinan, entah khalifah, raja dan sebagainya, itu adalah kewajiban taat kepada pemimpin. Terlepas pemimpin itu nanti bermasalah, yang penting dia agama Islam dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Wa man kharaja an dzalika famata maitatan jahiliyah, kata beliau. Barang siapa yang keluar tidak mau taat patuh kepada seorang pemimpin dalam Islam, maka dia mati dalam keadaan mati jahiliyah, yaitu mati dalam keadaan maksiat, dosa besar. Kama fil hadisil ma'lum fil Bukhari Muslim. Lalu wa'um ul amri. Nah, kala imatil mustahidin, kata Abu Salim Jindan, di antara turun menurunnya pemimpin yang mesti diikuti seperti a'imah al-mustahidin, a'immatul arba'ah. Setelah tabi'in. Beliau mengutip ayat ati uwatir rasulul amri minkum. Imam Syafi'i mengatakan, kalau Imam Syafi'i ati uwatir rasul minkum, patuhlah, taatlah
dalam beragama, memahami agama, bersyariat, berakhir dan seterusnya kepada Allah dan patutlah kepada Rasul wa ul amri minkum. Mungkin yang sering kita dalam ul amri itu pejabat, boleh. Itu sebuah tafsiran, bukan harga mati. Karena yang harga mati cuma terserah Anda. Tetapi Imam Syafi'i mengatakan ul amri minkum humul fuqaha, para ulama. Dan banyak ulama yang lain, ulil amri minkum dan patuhlah kepada amri minkum, fuqaha, para ulama. Ini a'immah minna, dari golongan kita. Ya tadi, yang a'immah ini menerima talaki dari gurunya. Tabi'in dari sahabat dan seterusnya. Minna. Kama qala wa minkum wa ul amri minkum, dari golongan kalian. Lalu sepakat jumhur ulama di berbagai penjuru dunia bahwa tidak seorang pun setelah sahabat dan setelah sahabat murid sahabat yang lebih thiqah, dipercaya, amanah dalam bawa agama dan lebih baik ketimbang aimatul arba'ah. Itu kata Rasul Jintan. Tidak ada sanad terbaik setelah sahabat dan murid sahabat tabi'in selain aimatul arba'ah. Tentu kemudian orang-orang yang mengikuti aimatul arba'ah. Berarti tidak ada aimatul khamisah sebagaimana kemampuan mereka. Wahum kasyamsi fid dunya wa kal afya fil badan. Mereka itu aimatul arba'ah, para ulama, ibarat matahari bagi dunia ini. Enggak ada matahari, gelap. Sembarang kali tidak gelap tok apa ya. Jemuran enggak garing dan sebagainya, macam-macam. Yang kedua wakal afiyat fil badan. Dan ibarat afiyah bagi tubuh ini. Artinya kalau enggak mengikuti mereka, berarti dia enggak afiyah. Satu hal yang enggak bisa dihindari. Paham ya? Wakal afiyah fil badan, dan mereka itu para imam ibarat afiyah, kebutuhan yang ada badan, sehat dan waras. Karena sehat nggak mesti waras ya. Kalau waras, ya belum tentu sehat juga. Sehat dan waras. Maka andaikan dunia itu nggak ada matahari, pastilah tersesat orang-orang itu karena banyak hal yang hilang daripada kepentingan atau manfaat matahari. Begitu juga para imam. Wa akhraja Ibnu Jarir Tabari wa Abi Hatim wa Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iftaraqat banu Israil hadhihi firqat wa inna ummati saftariqu ala isnani wa sab'ina firqah kullu min nar illa wahidah. Qalu ya Rasulullah wa wadil wahidah qala ahlus sunnah wal jamaah. Secara jelas. Meskipun dia tidak ikut anggota swajah, tetap ahlus sunnah asalkan mengikuti a'immah tadi. Summa qala wa tasim bihabli jami'ul tafarraqu, justru setelah ada jami'ah swajah ada yang mengklaim lagi, jadi lebih dulu kita, tapi kita nggak diakui, tidak apa-apa, yang penting kita ikut a'immah. Wasu'ila bin Mas'ud radhiyallahu anhu an hablillah qala al jamaah. Lalu beliau mengatakan ayat faquluhu ta'ala wa amal amr, maka semestinya berpegang erat dengan agama yang selamat, yaitu meninggalkan kelompok-kelompok orang-orang pengikut kesesatan. Dasarnya kata Habib Salim Jintan faqulu ta'ala wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu. Sesungguhnya jalanku ini ai syariatku ini dalam sebagian riwayat mustaqiman, lurus, tepat, sesuai, lengkap. Maka fattabi'uhu, ikutilah. Wa tattabi'us subula, jangan mengikuti subul, beberapa jalan, ail bid'ah wa syubuhat, berbagai macam bid'ah. Hal-hal yang baru. Wasyubhat, sehingga kalau ikut asubul fatafarraqu bikum ansabili, maka kalian akan melenceng dan lepas daripada jalan yang lurus tadi. Itulah yang kuwasiatkan, perintahkan kepada kalian la'allakum tattaqun. Hadza minni wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.